Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika dengan materi induksi matematika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal yang kemarin saya berikan. Nah, di sini tolong diperhatikan karena latihan soal ini sudah dijelaskan di latihan-latihan soal sebelumnya, sehingga saya harap jika kalian mengerjakan latihan soal ini sebelumnya, kalian bisa mendapatkan nilai maksimal. Nah, jadi silahkan perhatikan penjelasan dari latihan soal yang telah saya berikan. Sambil dicatat ya, sambil merhatikan, nanti di stop videonya, nanti kalian catat dulu. Terus kalian ulangi lagi videonya supaya kalian juga mengerti bagaimana cara mengerjakan induksi matematika bagian notasi sigma. Dikarenakan dalam keadaan pandemi ini, saya juga memaklumi jika kalian tidak terlalu mengerti materi ini. Tetapi alangkah baiknya jika kalian terus melihat video penjelasan yang telah saya berikan. Saya harap kalian juga mengerti walaupun cuma sedikit gitu. Setidaknya kalian juga mengerti bagaimana cara mengerjakan notasi sigma. Oke, langsung saja kita contoh soal latihan nomor 1 yang banyak ditanyakan juga kepada saya secara chat pribadi, menanyakan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1, karena nomor 1 menurut beberapa siswa saya mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, padahal soalnya gampang, nggak susah. Oke. Nah, soal nomor 1 bentuk soalnya yaitu induksi matematika, notasi sigmanya adalah A dalam kurung A plus 1 dikali A plus 2 dengan batas bawahnya yaitu A sama dengan 1, lalu batas atasnya 6 ya. Berarti seperti biasa kita memasukkan angka 1 sampai dengan 6 seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita ubah ini dulu nih, si A dalam kurung A plus 1 dikali A plus 2 dengan cara kita mengalihkan silang. Si persamaan yang ada di dalam kurung tersebut, A plus 1 dan A plus 2 nya kita kalikan silang. Nah, pertama kita kalikan silang yang pertama ya, A dengan A dikali A yaitu A kuadrat, lalu A dikali 2 menjadi 2A. Berikutnya 1 kali A menjadi A. Berikutnya lagi 1 plus 1 dikali 2 yaitu adalah 2. Nah, setelah dikalikan di dalam kurung, berarti kita kalikan berikutnya dengan yang ada di luar kurung. Tetapi kita lihat dulu nih, yang di dalam kurung pangkatnya ada yang sama apa enggak. Nah, di sini ada A kuadrat ditambah 2A pangkat 1, A-nya pangkat 1 ditambah 2. Nah, ini 2A dengan A masih bisa kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkanlah 2A plus A. Di sini menjadi A dalam kurung A kuadrat plus 3A plus 2 ya. Seperti itu. A kuadrat ditambah 3A plus 2. Berarti di sini setelah kita jumlahkan si 2A dengan A, barulah kita kalikan silang yang A di dalam, yang A-nya di luar, kita kalikan ke dalam. Nah, di sini A dikali A kuadrat menjadi A pangkat 3. Lalu A dikali 3A menjadi 3A kuadrat. Yang terakhir A dikali 2 menjadi 2A. Maka kita mendapatkan notasi yang baru yaitu A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat ditambah 2A. Setelah itu kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Batas bawahnya itu A sama dengan 1, lalu batas atasnya adalah 6. Kita masukkan A-nya diganti dengan angka 1. Pertama menjadi 1 pangkat 3 ditambah 3A kuadrat, 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Lalu kita masukkan angka 3. 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Berikutnya kita masukkan angka 4. Ditambah 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4. Berikutnya angka 5. Ditambah 5 pangkat 3 ditambah 3 kali 5 kuadrat ditambah 2 kali 5.
Yang terakhir adalah angka 6. 6 pangkat 3 ditambah 3 kali 6 kuadrat ditambah 2 kali 6. Seperti itu. Setelah itu baru kita hitung masing-masing yang ada di dalam kurungnya. Kita hitung 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3 itu adalah 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Berarti sini adalah 1 ya. 1 pangkat 3 itu 1. 1 tambah 3 kali 1 kuadrat 3 ditambah 2. 1 tambah 3 4. 4 tambah 2 6. 6 ya. Lalu berikutnya yang 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Kalian bisa hitung sendiri. Ini maka menghasilkan hasil adalah 24. Lalu berikutnya 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 60. Berikutnya yang 4. 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4. Hasilnya adalah 120. Yang kelima, 5 pangkat 3 ditambah 3 kali 5 kuadrat ditambah 2 kali 5, hasilnya adalah 210. Lalu yang keenam, 6 pangkat 3 ditambah 3 kali 6 kuadrat ditambah 2 kali 6, hasilnya adalah 660. Jadi 6 ditambah 24 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 210 ditambah 660, hasilnya adalah 1080. Oke. Itu bisa kalian hitung secara manual atau menggunakan kalkulator. Tapi ya langkah lebih baiknya jika menggunakan hitungan secara manual. Nah, lebih diperhatikan adalah bagaimana cara mengubah bentuk notasi sigma yang seperti ini. Lalu kita kalikan silang atau biasa disebut kali pelangi itu, maka menjadi bentuk akhir adalah A pangkat 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 2A, supaya menghitungnya juga lebih simpel, lebih mudah. Jadi kita harus menyederhanakan bentuk aljabarnya. Semoga kalian bisa mengerjakan jenis-jenis soal seperti ini karena ini soalnya yang cukup mudah, tidak terlalu susah. Oke, kita berikutnya lanjut ke nomor 2. 2 dalam kurung 4 pangkat 3. 2 dalam kurung 4 pangkat 3. Nah, kita hitung yang dalam kurungnya terlebih dahulu angkanya ya. Berarti di sini kita ada 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Setelah 1 dikali yang di luarnya dikali 2. Hasilnya adalah 2. Berikutnya 2 pangkat 3. 2 dikali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Berikutnya adalah 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 2, 54. Terakhir adalah 4 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 3 lalu dikalikan 2, hasilnya adalah 128. Nah, angka-angka ini 2 ditambah 16 ditambah 54 ditambah 128 sama dengan hasilnya 200 gitu. Jadi untuk soal nomor 2 ini jangan langsung dikalikan 2 ya. 2 yang di luar jangan langsung dikalikan, tetapi selesaikannya dulu perpangkatan yang ada di dalam kurungnya. Supaya nanti hasilnya beda, supaya hasilnya juga benar kalian mengerjakannya. Kalau kalian memasukkan 2-nya dulu dikalikan ke dalam, hasilnya akan berbeda, tidak akan sama, tidak akan ketemu hasilnya. Seperti itu. Bagi ada yang salah silakan dibenarkan. Nah, berikutnya sekarang soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 dengan jenis soal pecahan. Ini soal yang cukup bervariasi karena pecahan ini kalian harus menguasai dari jenjang SD ya. Kalau kalian dari SD tidak bisa pecahan, maka dalam mengerjakan soal ini tentu akan sedikit kesulitan. Maka dari itu sini saya sedikit menjelaskan bagaimana cara mengerjakan jenis soal pecahan. Kalau kalian sudah bisa pasti akan sangat mudah karena hanya ya gitu-gitu aja soalnya, nggak masalah. Sekarang soal nomor 4, soal nomor terakhir. Di sini jenis soalnya yaitu 4 dalam kurung, soalnya batas bawahnya adalah notasi sigma dengan batas bawahnya adalah n sama dengan 1. Batas atasnya adalah 5.
dengan notasi sigmanya adalah n per n plus 1 ya, n per n plus 1. Jadi si n nya ini kalian ganti dengan angka dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, kita masukkan berarti di sini yang pertama angka 1 kita ganti dengan 1, berarti menjadi 1 per 1 per 1. Yang berikutnya 2 plus 2 per 2 plus 2, 2 plus 1, sorry. Ditambah berikutnya angka 3, masukkan 3 per 3 plus 1. Terakhir adalah 4 angkanya, 4 per 4 plus 1. Nah, masih ada satu lagi. Ditambah 5 per 5 plus 1. Kita hitung. 1 per 1 per 1 berarti menjadi 1 per 2. Berikutnya 2 per 2 plus 1 menjadi 2 per 2 per 3. Ditambah 3 per 3 plus 1 menjadi 3 plus 3 per 4. Berikutnya 4 per 4 plus 1 menjadi 4 per 5. Dan yang terakhir adalah 5 per 5 plus 1 menjadi 5 per 6. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita cari KPK-nya nih. Dari 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan dapatkan angka KPK-nya yaitu 60. Ya. Saya harap kalian sudah bisa mengerjakan soal KPK. Jika belum bisa mengerjakan mencari KPK dari pecahan, penjumlahan pecahan, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bagaimana mencari KPK atau penyamaan penyebutnya dengan KPK. Sehingga mendapatkan angka 60 ini. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Nah, setelah itu 60 dibagi 2 30 dikali 1 30. Ditambah 60 dibagi 3 20 kali 2 40. Ditambah 60 bagi 4 15 kali 3 45. 60 bagi 5 berapa tuh? 60 bagi 5 12 kali 4 48. 60 dibagi 6 10 kali 5 50. Berarti dijumlah 30 ditambah 40 tambah 45 ditambah 48 ditambah 50. Berarti hasilnya adalah 213 per 60. Sampai sini boleh. Ada yang diubah menjadi pecahan campuran juga boleh. Ada yang diubah menjadi bentuk desimal juga boleh, nggak masalah. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan latihan soal kita pada pertemuan ini. Cukup 4 soal saja. Yang penting soalnya itu adalah bervariasi sehingga kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai terbaik. Setelah ini nanti kita akan membahas bagaimana cara menghitung matematika ya. Soal-soal matematika contohnya kayak tadi yang basic dasar. Mencari penyamaan penyebut dengan menggunakan KPK atau pohon faktor, terus mencari pecahan campurannya atau menyelesaikan desimal, seperti itu yang basic lah yang SD, supaya kalian juga di rumah bisa mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Oke. Sekian untuk penjelasan materi pada hari ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe videonya supaya kalian bisa mengetahui video selanjutnya dan mensupport channel saya juga. Oke. Sekian untuk kali ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa matematika, oke? Terutama murid-murid yang saya ajar juga, supaya matematikanya mendapatkan nilai yang bagus dan mengerti pembelajaran secara daring ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.